kelompok 2 dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Seni dan Kreasi Sekolah Dasar yang beranggotakan saya sendiri Fatia Rahma, Saya Salma Asari. Saya Niken Widya Astuti. saya Najwa Laika, Saya Alfia Risa Putri. Saya Rizky Amelia. Pada hari ini kita berada di Museum Nasional. Ada apa aja sih di Museum Nasional di sini? Yuk kita explore. Yuk. Two girls in a car, and I don't know what to do. I fell in love with you, fell in love with you. Two girls in a car, which one to choose? I fell in love with you, fell in love with you. Oke, karya seni yang akan kita bahas pertama ini yang berjudul Lukisan Calon Narang yang diciptakan oleh Kobot dan I Gusti Ketut pada pengosekan 1917 sampai 1999. Konsep karya seni ini adalah traditional art dan karya ini termasuk karya seni dua dimensi. Jenis karya ini adalah jenis karya seni murni dengan pendekatan estetika pramodern. Lalu bahan baku yang digunakan oleh karya ini adalah kain kanvas dan cat minyak. Tentu karya seni ini memiliki teknik rupa yaitu teknik lukis. Dan adapun nilai sejarah dalam karya ini yaitu pertunjukan drama Calon Narang yang diiringi oleh orkestra gamelan. Karya seni berjudul Barong Ladung pada perayaan Galungan karya I Gusti Ketut Kobot. Pengosekan 1917 sampai 1999. Merupakan seni tradisional yang menggambarkan tema budaya dan keagamaan, khususnya dalam praktik Hindu Bali. Secara visual menggambarkan suasana upacara yang kemungkinan menekankan unsur-unsur tradisional. Karya ini dibuat oleh Kenyot dan I Ketut di Batuan pada tahun 1925 sampai dengan 1975. Konsep karya seni ini termasuk traditional art dan karya ini termasuk karya seni dua dimensi. Karya seni ini adalah jenis karya seni murni dengan pendekatan estetika pramodern, lalu bahan baku yang digunakan oleh karya ini adalah kain kanvas dan cat minyak. Tentu karya ini memiliki teknik rupa yaitu teknik lukis. Dan ada pula nilai sejarah yang ada dalam karya ini yaitu menggambarkan adegan ritual tarian sahyang dalam budaya Bali yang diadakan pada malam hari di depan pura. Lukisan yang berada di depan saya saat ini merupakan karya seni tradisional art yang termasuk ke dalam karya seni dua dimensi. Karya seni murni ini memiliki pendekatan estetika pramodern yang menggunakan bahan baku berupa kanvas dan cat minyak. Teknik rupa yang digunakan oleh pelukis adalah teknik lukis. Karya seni ini menceritakan tentang Canularang yang mengancam seorang pendeta. Nah, teman-teman, di sini ada karya seni lukisan yang bertemakan A Baris Dance at a Domestic Fest oleh Kenyot I Ketut. Lahir pada Batuan tahun 1925 sampai 1975. Konsep karya seni ini adalah seni tradisional yang dibuat menggunakan cat tempera di atas kertas, mencerminkan budaya Bali dalam bentuk lukisan klasik. Untuk analisis aspek visualnya, lukisan ini memiliki visual dua dimensi. Jenis karya seni ini adalah jenis karya seni murni. Untuk pendekatan estetikanya, menggunakan pendekatan estetika pramodern. Untuk bahan baku karya lukisan ini, menggunakan kertas dan cat tempera. Teknik rupanya, teknik lukisan ini dengan cat tempera yang diaplikasikan untuk menciptakan lapisan warna dan detail halus. Untuk sejarah dari lukisan ini, menggambarkan sepasang penari pria mengenakan hiasan kepala dan busana tari bari yang khas. Nah teman-teman, ini ada lukisan karya dari Tagok Ida Bagus Made. Lahir tahun 1913 dan wafat 1989 yang berjudul The Battle Between the Monkey King Sugriwa and Subali. Konsep karya seni ini adalah tradisional art teman-teman. Lalu lukisan ini juga desainnya dua dimensi. Jenis karya ini itu seni murni teman-teman. Kemudian juga lukisan ini menggunakan pendekatan estetik pramodern. Lalu bahan baku yang digunakan dalam lukisan ini tuh ada kanvas atau kain tradisional, kuasan, atau alat lukis tradisional. Teknik rupa ini adalah lukis, dan lukisan ini menyiratkan nilai-nilai budaya dan keagamaan Bali.
Berikut adalah karya yang bernama Ganesha. Konsep karya seni ini termasuk ke dalam traditional art. Aspek visual dari Ganesha yaitu digambarkan bertubuh manusia, berkepala gajah, membawa kapak, tasbih, dan mangkuk. Secara umum, karya desain ini termasuk 3 dimensi. Tinggi dari patung Ganesha 196 cm, lebar 108 cm, kedalaman 145 cm, dan berat 1548 kg. Jenis karya Ganesha ini adalah seni murni. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan estetik pramodern. Bahan baku yang digunakan yaitu tanah liat, batu seperti marmer atau granit, lalu ada logam, kayu, gips, resin atau plastik, kemudian kaca atau keramik. Teknik rupa yang digunakan seperti teknik cor. Sejarahnya, Ganesha dipercaya dalam ajaran Hindu sebagai dewa ilmu, pengetahuan, dan penyingkir rintangan dalam mitologi Hindu. Konsep karya seni satu ini merupakan konsep karya seni tradisional art yang mempunyai aspek visual 3 dimensi. Jenis karya seni ini adalah karya seni murni yang menggunakan pendekatan estetika pramodern yang dibuat menggunakan bahan baku batu. Teknik rupa yang digunakan dalam seni ini adalah seni teknik rupa pahat. Patung Brahma, salah satu dewa dalam agama Hindu. Seni patung ini termasuk dalam seni religi dan simbolik yang berasal dari tradisi Hindu dan sering dijumpai dalam bentuk arca di kuil-kuil Hindu. Brahma sendiri adalah dewa pencipta dalam kepercayaan Hindu dan sering digambarkan dengan 4 kepala yang melambangkan 4 kitab suci Weda, 4 yuga, dan 4 warna. Patung Brahma memiliki ciri khas dalam simbolis dan ukiran yang kaya akan detail. Tangan-tangannya biasanya memegang bunga teratai, simbolik kemurnian dan penciptaan. Patung ini juga sering dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang sangat berharga. Nah, selanjutnya di sini ada karya seni patung Nandi. Konsep karya seni ini adalah traditional art berupa patung 3 dimensi yang terbuat dari batu. Aspek visualnya, patung ini berbentuk 3 dimensi, menggambarkan lembu Nandi dalam posisi duduk yang tenang, yang penuh dengan detail ukiran pada bagian tubuhnya. Jenis karya seni ini adalah seni kriya karena merupakan karya seni rupa terapan yang memiliki fungsi religius dan simbolik. Pendekatan estetiknya, pendekatan estetika pramodern yang menonjolkan keindahan seni patung tradisional yang memuat simbol-simbol spiritual. Bahan baku karya yang digunakan menggunakan batu. Teknik rupanya menggunakan teknik pahat di mana seniman mengukir dan membentuk batu untuk menghasilkan bentuk patung. Dari sejarah patung ini, Nandi adalah lembu suci yang menjadi kendaraan dan penjaga setia Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Selanjutnya, karya seni ini bernama Mahakala. Mahakala ini termasuk karya seni tradisional. Karya seni ini juga termasuk karya seni murni. Aspek visual karya seni ini adalah 3 dimensi. Teknik yang digunakan untuk membuat karya seni ini adalah pahat dan cor. Karya seni ini dibuat dengan bahan baku dengan bahan dasar tentunya batu dan juga tanah liat. Nilai sejarah dari karya seni ini adalah mempresentasikan bahwa Dewa Siwa ini merupakan penguasa waktu dan kematian. Selanjutnya, karya seni yang terakhir ini bernama Nadiswara. Nadiswara ini konsepnya adalah tradisional. Karya seni ini juga memiliki aspek visual yaitu 3 dimensi. Nadiswara ini merupakan karya seni murni. Nadiswara dibuat dengan bahan baku tentunya batu dan tanah liat dengan menggunakan teknik cor dan memahat. Karya seni ini juga memiliki pendekatan pramodern. Nilai sejarah pada Nadiswara ini adalah digambarkan dengan mirip Dewa Siwa dengan kedua tangan.